Saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim ya Pak? Atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka. Oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. 2 hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur. Habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara sebesar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang, Ya, betul. leadershipnya, Ya. intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita, yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara segede ini gitu kan, kita kan meragukan. Bocil kan dari dulu saya selalu katakan bahwa emas ini ya, Mas Wapres ini kan dipakai sebagai tameng oleh ayahnya. Itu sudah dari dulu saya sudah sampaikan. Karena tidak berhasil memaksakan menjadi 3 periode, maka dia perpanjang periode ketiga ini dengan anaknya kan gitu. Ya berhasil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Riuh kabar dukungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Muhammadiyah terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba menggema di ruang publik, heboh MUI dan Muhammadiyah. Kompak dukung Gibran lengser dari Wapres. Begini penjelasannya, klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto soal MUI dan Muhammadiyah dukung pemakzulan Gibran dibantah. Anwar Abbas bantah MUI dan Muhammadiyah dukung pemakzulan Wapres Gibran. Heboh MUI dan Muhammadiyah kompak dukung Gibran lengser dari Wapres, benarkah demikian? Telisik.id. Riuh kabar dukungan Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba menggema di ruang publik. Informasi tersebut langsung menyedot perhatian dan menimbulkan berbagai spekulasi terkait sikap 2 organisasi besar itu dalam ranah politik nasional. Namun, penjelasan resmi datang dari tokoh sentral di kedua lembaga tersebut, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Gibran. Ia menyatakan bahwa organisasi yang ia pimpin tidak bergerak dalam ranah politik praktis, apalagi hingga ikut dalam desakan pemakzulan seorang wakil presiden yang sedang menjabat. Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan saudara Gibran sebagai wakil presiden, maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik
Praktis, ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya pada Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Anwar menegaskan bahwa isu pemakzulan merupakan ranah partai politik dan para politisi yang duduk di lembaga legislatif. Ia menyatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dan tidak akan mencampuri urusan tersebut karena bukan bagian dari fokus kerja organisasi keagamaan seperti yang mereka jalankan. Selama ini, itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya, kata Anwar menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengungkapkan bahwa perhatian utama MUI dan Muhammadiyah adalah pada upaya agar pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia berharap pemimpin negara mampu membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan, sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi. Jelasnya lebih lanjut, isu pemakzulan terhadap Gibran mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan terbuka kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan tersebut, salah satu poin yang disoroti adalah permintaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tribun Tangerang.com, klaim Letjen TNI Marpur Soeharto soal MUI dan Muhammadiyah dukung pemakzulan Gibran dibantah. Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Marpurnawirawan Soeharto, mantan Dangkormar. Sebelumnya Soeharto yang mengeklaim MUI dan Muhammadiyah mendukung wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Soeharto mengaku mendapat dukungan Muhammadiyah dan MUI tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta. Tak cuma itu, Soeharto juga mengeklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI, bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah bertemu dan mendukung Pak Harto, terkait 8 poin sikap Forum Purnawirawan TNI. Dukungan perorangan atau organisasi, katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka, perwakilan Muhammadiyah dan MUI, oh Pak nanti kita undang bertemu di sana. Tapi kami mendukung 8 sikap Forum Purnawirawan TNI, sambung Soeharto. Soeharto mengeklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu Sekjen MUI, Amir Syah Tambunan. Tadi dengan Sekjennya MUI, nama belakangnya Tambunan bertemu, jelasnya. Namun, kini klaim Soeharto bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Gibran telah dibantah. Lantas, siapa sosok Letjen TNI Marpurnawirawan Soeharto? Profil singkat Letjen TNI Marpurnawirawan Soeharto. Nama, Soeharto. Tanggal lahir, tanggal 2 Desember tahun 1947. Alma mater, Akademi Angkatan Laut atau AAL 1969. Letjen TNI Marpurnawirawan Soeharto dikenal sebagai sahabat lama sekaligus kawan perjuangan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Dalam karirnya, Soeharto pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-12 atau Dangkormar selama 3 tahun, yakni periode tahun 1996 sampai tahun 1999. Dengan jabatan ini, ia memainkan peran penting dalam pengembangan dan penguatan Angkatan Laut Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Dangkormar, Soeharto pernah menjadi Wakil Gubernur AAL pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Ia dikenal sebagai pemilik Satya Lencana Seroja dan tanda jasa Bintang Jalasena Nararya. Puncak karir Soeharto adalah saat dirinya mendapat promosi menjabat Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Irjen Dephankam pada 1999. Di jabatan yang kini bernama Irjen Kementerian Pertahanan atau Kemenhan tersebut, pangkat Soeharto naik menjadi Bintang 3. Karir militer Soeharto tak lepas dari peran latar belakang keluarganya. Soeharto adalah putra seorang prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan 1, yang terakhir menjabat sebagai Komandan Koramil di Padang Bulak Tanding, Sumatera Selatan.
Oleh karenanya, ia memilih mengabdi dan melayani negara di bidang militer. Soeharto menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-15 pada 1969. Ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat, dan Sekolah Staf dan Komando ABRI atau Sesko ABRI pada 1992. Newsdetik.com, Anwar Abbas bantah MUI dan Muhammadiyah dukung pemakzulan Wapres Gibran. Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas membantah kabar yang menyebut MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anwar menegaskan MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Diketahui, pernyataan yang menyebut MUI dan Muhammadiyah terlibat dalam gerakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut Gibran dilengsarkan disampaikan Letjen TNI Purnawirawan Soeharto dalam sebuah diskusi di salah satu acara televisi. Soeharto mengatakan Forum Purnawirawan sempat bertemu dengan Habib Rizik Syihab dan diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. Soeharto menyebut MUI dan Muhammadiyah turut memberi dukungan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI Purnawirawan Trai Sutrisno. Berikut daftar lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. 3. Menghentikan Proyek Strategis Nasional atau PSNPIK 2. PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.